Tuhan Yesus Kristus tidak pakai anodas atomsis. Allah sumber segala kehidupan telah kembali panggil saudari kita das subuh yang panjang anaknya tante yang busuk bersama dua yang bersama-sama berdoa mohon keselamatan bagi saudari kita. Sebagaimana Yesus telah mengalami kematian seperti manusia, namun dibangkitkan oleh Bapa, kita berharap juga agar saudari kita ini boleh mengalami kebangkitan yang bersama Bapa di surga. Dan semoga terang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penuntun perjalanan saudari kita menuju rumah Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, agar kita pantas merayakan misteri suci ini, kita hening sejenak mengakui dosa-dosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami, namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua yang percaya kepadanya. Saudari kami Bonusa Bonawata telah percaya bahwa dalam diri Putra-Mu ada kehidupan kekal. Saudari kami ini juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah Dia dalam kerajaan, ampunilah dan hapuskanlah Dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan Dia menikmati kemuliaan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah ini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena aku, orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena aku, orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai Tuhan sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu pada Tuhan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halaman 96 nomor 28. Surgawi aku apa kasih-Mu padaku, semua yang terjadi di dalam hidupku agar hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Nilai Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Dia tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sebenarnya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepada dia, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang
percaya kepadaku tidak akan mati. Percayakah kau akan hidup? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini berhadapan. Jangan lagi ke sana. Keluarga yang berduka, yang Tuhan cintai dan kasihi, Bapak Ibu, saudara dan saudari, Kawan pun sampai dari toleh dari belakang. ketika menghadapi sebuah peristiwa duka, bukanlah hal yang mudah bagi kita Sakit manusia, ada situ. terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemain oleh situ pada dengar sini. Pada saat kita mengalami kehilangan orang yang kita kasih, Bonawati. orang yang kita cintai, orang yang mungkin menjadi andalan dalam Ya mana kehidupan kita, 8:30. Omai. mungkin kita merasakan kehilangan segala-galanya, kekosongan, bahkan Bagus. kehampaan di dalam Siangnya ada nih keluarga Kudus. kita kehilangan Jam 12. apa yang mungkin menjadi bagian dalam keseharian kita bersama orang yang telah meninggalkan kita. Yang selama ini kita bisa bertemu, yang selama ini kita bisa bercanda, yang selama ini kita bisa berbagi cerita dan lain sebagainya. Namun ketika mati, terasa semuanya selesai, semuanya habis. Para saudara dan saudari terkasih, ketika masalah yang tidak kita inginkan menerpa kita, terkadang kita meragukan kebaikan Tuhan, bahkan mungkin putus asa. Seperti yang dialami Marta ketika saudaranya meninggal dalam kisah Injil yang baru kita dengar. Bahkan ia mengatakan seandainya Tuhan Yesus datang ketika tahu Lazarus sedang sakit, mungkin ceritanya luar. Dan itulah pemikiran Marta secara manusiawi. Maka ia mengatakan, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan kasih, ini adalah ungkapan tulus Marta kepada Yesus ketika Yesus hadir saat Lazarus meninggal dan dikuburkan. Kita bisa membayangkan Marta dan saudara-saudaranya menangis karena kematian Lazarus. Libur kan? Tentu pasti mereka berduka. Tidak puasa. Tentu pasti mereka bersedih. Tentu pasti mereka mencuci. Tak boleh tu dosa tu. Karena kesedihan yang begitu mendalam. Karena kematian merupakan sebuah pengalaman ketiga, duka yang begitu. Yang kasih air. Nah, para saudara dan saudari terkasih, Yesus tidak meminta kita untuk menghilangkan kesedihan. Yesus tidak meminta kita untuk menghilangkan rasa duka, bahkan menghapus air mata. Yesus pun dalam kisah Injil menangis di depan jenazah Lazarus. Artinya Yesus tidak melarang kita untuk menangis. Dari jam 12 Yesus tidak malam melarang tadi kita untuk sampai berduka. jam 12 malam. Yesus tidak Jam melarang kita 12 untuk bersedih. subuh tadi Pak. Lalu Kalau apa masa lupa yang Yesus minta? makan sekali kenyang. Kalau mau makan 2 kali itu setengah Yang kenyang. Yesus minta adalah jangan sampai Misalnya jam 6 kesedihan pagi itu menghambat kita makan, untuk minum, habis itu udah menerus stop. Jangan lupa melanjutkan pantai. perjalanan hidup. Ya, dia ada 2 Kita kali hidup wajib. tidak bisa Sebenarnya berhenti 2 kali pada wajib saat ya. pada kesedihan. Abu-abu dan Kita hidup Jumat. tidak bisa berhenti pada Lalu duka. hari Jumat. Tapi kita Hari harus lain itu kalau memang lanjut dianjurkan. apapun yang Ya, terjadi. udah kering nih Pak. Yesus meminta kita jangan sampai kita terbenam
dalam lumpur kesedihan, dalam lumpur kedukaan, dalam lumpur penderitaan. Seperti Marta dalam kisah Injil yang baru kita dengar. Ketika ia berkata kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Saat itulah Marta siap melanjutkan kehidupannya yang baru. Maka Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan cintai dan kasih, dari pernyataan Yesus ini, Marta mengimani siapa Yesus sesungguhnya, bahwa Yesus adalah jaminan kehidupan. Dan kita yakin juga saudari kita Ibu Bonosa Bonawati, bahwa Yesuslah jaminan hidup untuk keselamatan melalui iman yang ia miliki selama hidup. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan, pemahaman iman tentang akhir kehidupan tidak pernah dikatakan kita itu, tetapi hidup kita itu bersambung, ada kelanjutan. Harapan kita adalah baik kesedihan, baik duka, baik pergumulan hidup tidak akan merebut sukacita kita yang berasal dari kita. Justru dipanggil untuk terus-menerus berbuat baik, karena tahu bahwa kita akan berakhir dalam dunia. Hanya dalam Yesus ada sukacita, hanya dalam Yesus ada kebahagiaan, hanya dalam Yesus ada keselamatan. Segala persoalan, segala duka, segala kesedihan, jawabannya ada pada Yesus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan cintai dan kasih, bagi kita orang Katolik, kematian merupakan sebuah peristiwa kelahiran baru dalam kehidupan abadi. Maka kita yakini saudari kita Ibu Bonosa itu, kematian yang juga merupakan sebuah peristiwa kelahirannya di dalam kehidupan abadi. Kelahiran tentu sebuah peristiwa sukacita. Kita yakini saudari kita ini kini telah mengalami peristiwa itu dalam kehidupan abadi, yaitu peristiwa sukacita, peristiwa gembira, karena ia ada bersama Allah, bersukacita bersama. Kita semua yang hadir di sini sehati berdoa bagi keluarga yang ditinggal, agar mereka tetap kuat untuk meneruskan perjalanan hidup ini dengan iman yang mantap. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Doa umat. Halaman 14. Marilah berdoa dengan kepercayaan kepada Bapa di surga, sebab Ia tidak menolak permohonan kita dalam nama Yesus. Dan bagi semua saudara-saudara kita yang sudah meninggal, serta semua yang telah kita cintai sama-sama, semoga Allah yang telah menyebut mereka dengan nama mereka masing-masing menjadi kebahagiaan mereka yang kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang telah menderita banyak semasa hidupnya akan penyakit, ketidakadilan atau kemiskinan, semoga penderitaan mereka sudah berakhir dan kebahagiaan mereka berlangsung bersama. Marilah berdoa kepada Dia. Bagi mereka yang telah berjuang seorang diri semasa hidupnya sampai mereka sedikit kurang pandai bergaul atau karena ditinggalkan keluarga. Bagi mereka yang tidak diratakan siapa-siapa, semoga mereka semua menemukan kebahagiaan dalam
sediakanlah tempat bagi kami di mana suatu hari kami semua bersatu kembali dengan mereka yang telah kami kenal dan kami cintai. Dan berikanlah Yesus Tuhan kepada kami sebagai jalan kebenaran dan hidup. Amin. Halaman 99 nomor 29 kita nyanyi. Kalau di akhiratnya kayak gini nanti. Nunggu Santo Petrus buka pintu. Kalau yang rajin dapat kursi, yang kurang rajin agak ke sana. Rajin doa. Tergantung amal ibadah. Kabulkan doa kami. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Dan bersama rohmu sudah kami arahkan sudahlah dan sepantasnya Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Kasihanilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Yang diperkenankan menerima Roh Kudus adalah kita yang sudah dikasih secara katolik dan sudah menerima komunitas pertama.
bagi yang simpatisan atau dukungan kami mohon berdoa. Langsung Ibu WK dua baris. Kita mulai dari Belum GNPK turun tangan. Ngerti dia. Dia kalau belum tahu nomor di gereja kan, ada NIF kan? Nomor induk, anu kan? Nggak ada, kami pakai nomor nomor smartphone lah. Nomor HP. Kalau ditarik tuh, lo bayar yang dia. Lagu Komuni kita buka halaman 85, nomor 4. Hanya debulah aku.